Tanda tangan saya yang berlaku. Tanda tangan saya yang berlaku, ya. Kalian juga kasih harga itu harga-harga gila semua. Masa brand ambassador cuma 5 juta? Ini otaknya dipakai. Kalian juga manfaatin situasi dan kondisi. Gak boleh kayak begitu. Saya bisa show kalian, tapi saya diam kan. Saya diam. Saya cuma ngelus dada. Ya Allah, anak gue dihargain cuma 5 juta. Ngelus dada Mimi ini. Mimi ini banyak ngelus dada ini minggu-minggu ini. Kalau kamu bilang kamu mau mandiri, ya, mandirilah dengan jalan yang benar. Jangan khawatir tentang sekolah. Sekolah kamu sudah aman. Kamu nggak usah menggiring-giring opini seolah-olah nggak dibayarin sekolah, seolah-olah nggak digini, seolah-olah nggak di situ. Cukup nak, cukup. Cukup nak, nggak begitu caranya. Ya, kalau kamu mau menyanjung-nyanjung orang sana, silakan. Tapi kamu ingat, ya, kamu bisa besar sampai sekarang itu kalau bukan karena Mimi, karena siapa? Karena siapa? Coba Loli, Mimi tanya. Karena siapa? Karena siapa coba? Kamu dimaki sama orang aja, orang Mimi penjarain loh. Mimi penjarain. Kamu disuruh kerja ngambil endorse, itu salah sayang. Ya, Mimi nih, ya, kamu tahu kan berapa banyak anak orang yang Mimi asuh? Kamu tahu Loli? Kamu tahu berapa banyak setiap bulan Mimi keluarkan untuk anak-anak yang gak punya orang tua di luar sana? Kamu tahu sayang? Ya, ada mereka Mimi suruh kerja? Gak ada. Tugas mereka belajar. Gak ada. Kamu tahu Loli? Kamu pasti suka denger kalau Mimi lagi ngomong sama orang. Setiap bulan Mimi harus transfer guru honorer, yatim piatu, yayasan kanker. Semua itu berurusan dengan anak-anak. Anak orang yang Mimi gak kenal aja Mimi bisa sayang. Apalagi anak dari lahir sendiri, darah daging sendiri. Kamu jangan tutup mata Loli. Kamu tahu bagaimana Mimi mengeluarkan uang untuk orang-orang yang Mimi gak kenal di luar sana. Ya sudah cukup. Loli sudah cukup bermain-main di sosial media. Kamu tahu peraturan di sekolah kan? Kamu tidak boleh bermain sosial media. Sekarang kan kamu sudah dilarang. Kamu tidak boleh lagi posting-posting pakai baju sekolah. Sudah cukup nak. Kamu belajar aja. Buktikan kalau kamu bisa mandiri. Buktikan kalau kamu bakal jadi sukses di sana. Buktikan. Jangan dikit-dikit live. Jangan dikit-dikit story. Kamu nggak usah cari-cari simpatik sama warga Indonesia yang bermuka dua. Entah ke sini baik, ke situ baik. Di sini dibully, di situ dibully. Jangan sayang. Apa namanya? Jangan terlena sama itu apa tenaran. Bukan. Jangan terlena sama komen-komen yang baik di Instagram kamu. Jangan terlena sayang. Kamu nggak kenal sama mereka. Ya, bisa jadi orang yang begitu baik di kamu, nge-DM Mimi, ngejelek-jelekin kamu. Jangan sayang. Jangan terlena kamu dapat apa. Kamu tahu kamu dapat apa. Bagian-bagian kamu lebih besar dibanding adik-adik kamu. Loli, kamu harus tahu itu. Hah? Harus tahu itu Loli. Mimi kerja banting tulang dari kamu kecil loh. Dari kamu kecil kamu gak pernah ngerasain yang namanya hidup susah Loli. Gak pernah. Dari tinggal di apartemen Permata Hijau Residen yang Presiden Suite.
dari kecil udah sekolah di international school. Kamu pikir Mimi kerja buat siapa? Buat anak-anak Mimi. Kamu pikir Mimi punya harta? Gak ada. Semua atas nama kalian. Semua atas nama kalian. Semua udah dapat bagiannya masing-masing. Doain aja Mimi cepet mati, Loli. Biar kamu langsung dapat harta Mimi. Tapi tunggu kamu umur 18 tahun, nak. Tetap ada aturan mainnya. Gak bisa kamu megang uang sebanyak itu. Tunggu kamu usia 18 tahun, cair semua. Cair. Kamu ambil. Gak usah kamu. Udah cukup sayang, udah cukup. Mimi gak akan lepas kontrol kalau untuk ngomongin kamu. Tidak akan. Sakit hati Mimi, sakit tapi gak apa-apa. Gak apa-apa. Kalau kamu puas kayak begitu, kamu sanjung-sanjung orang yang di rumah pun kamu jarang ngobrol, gak ada masalah. Tapi sudah cukup. Sudah, kamu sekolah aja yang rajin, ya. Kamu buktikan sama Mimi, sama kakak Mimi, sama keluarga, sama nenek, sama tante yang pernah ngerawat kamu, tahu banget kelakuan kamu kayak gimana. Buktikan sayang, buktikan. Mimi dibully sama semua jutaan manusia yang ada di Indonesia. Mimi tidak peduli, ya, tidak peduli. Tidak peduli. Sudah. Tapi sudah cukup sayang ya. Udah cukup. Kartika, udah cukup sayang ya. Udah kamu doain aja Mimi kamu cepet mati ya. Supaya kamu dapet itu. Yang kamu udah tahu kamu bakal dapet apa aja. Nah, doainlah Mimi ini cepet mati. Bila perlu besok Mimi mati. Tapi kasihan adik-adik kamu masih kecil. Masih kecil dia. Kalau Mimi mau telantarin kamu ya, dari dulu gak akan Mimi rawat kamu sayang. Sampai sebesar ini kamu, ya Allah. Cukup, sudah cukup. Cukup. Udah cukup ya, udah. Mimi mau fokus ngurusin adik-adik kamu yang dua ini, yang masih polos, yang masih butuh banyak banget perhatian dari Mimi ya. Kalau Mimi nggak kerja ini Lori, kalau Mimi nggak kerja, Mimi dapat uang dari mana? Kalau kamu gituin Mimi terus, nanti Mimi gimana ngurusin adik-adik kamu? Kamu tuh juga jangan egois jadi anaknya. Mungkin kamu mau bebas, sekarang kamu sudah bebas, sudah. Kalau kamu bilang katanya si laki-laki itu bisa membiayai kamu, buktikan sayang, buktikan. Jangan kamunya kerja, jangan ya. Jangan, udah kamu fokus aja belajar. Fokus aja belajar, udah. Ya. Kalau memang laki-laki itu bisa membiayai kamu, buktikan aja, udah. Buktikan aja kalau memang dia bisa bayar sekolah, dia bisa memenuhi kebutuhan kamu, buktikan ya. Zaman sekarang itu ya, playing victim tuh udah biasa. Ya, udah biasa playing victim ya. Yang bilangnya katanya korban padahal pelaku gitu kan. Pasti yang disalahin siapa? Gue udah biasa disalahin. Gue udah biasa ya. Gue biasa disalahin, gue biasa dibully, udah biasa ya. Tapi satu yang gue pegang ya, omongan. Oke, kalau lu bisa membiayai dia, biayai. Sudah, jangan banyak nyat. Kalau laki-laki itu yang dipegang omongannya, say. Ya, omongan saya ya. Jadi ini kan penonton udah banyak ya. Terus juga dia followers udah banyak. Ya udah tonton aja. Bener nggak dia bisa membiayai? Sudah. Nggak usah lagi bully sini, nggak usah lagi bully sana. Kita tinggal saksikan aja, kita tonton aja. Kita tonton ya. Kita tonton, itu yang paling benar. Kita tonton. Gue mau tahu bisa nggak dia membiayai? Nah, udah gitu aja.
Gue nggak mau nangis tahu, tapi nggak tahu gue sedih aja gue. Gue tuh waktu gue tuh terbuang banyak banget ini. Waktu gue terbuang dengan sia-sia ini. Setelah gue pikir-pikir gitu kan, gue merenung gitu kan. Waktu gue banyak banget terbuang sia-sia ini. Ya, yang harusnya gue jualan di Shopee gue bisa menghasilkan satu hari lah 900 juta, 800 juta ya kan, sekarang udah mulai menurun karena dari aura gue. Aura gue. Ya nggak deh ya? Iya. Aura gue. Nah sekarang gue udah sadar ini. Ternyata gue membuang waktu 2 minggu. Akhirnya apa? Yang tadinya gue bisa menghasilkan segini jadi menurun. Yang harusnya gue bisa memikirkan pekerjaan ini, pikiran gue kemana-mana. Ya, udah kalian juga netizen ya kan. Nanti di komen gue ngebela gue. Nanti kalian follow dia, kalian bela dia. Udah kita nonton aja, termasuk gue juga pengen nonton. Gue pengen nonton ini. Gue pengen nonton. Bener nggak dia bisa membiayai? Udah itu aja. Gue laki-laki kan yang pegang omongannya. Nah, gue mau nonton ini, gue mau nonton. Ya, gue mau tahu. Bener nggak dia bisa membiayai anak gue? Kalau dia tidak bisa membiayai anak gue yang akan biayain. Tenang. Gue ini bukan ibu yang jahat. Kalau gue ibu yang jahat netizen, ya, anak gue itu nggak akan mulus-mulus badannya, ya. Gak akan. Udah pada gagar otak kali kalau gue gebugin terus. Udah pada jadi anak-anak yang bego kayaknya. Udah, gue ini semenjak gue sendiri ya, alhamdulillah rezeki gue mengalir seperti air ya. Besok gue udah mulai syuting film lagi di Jogja. Ya. Jadi udah, kita sekarang sama-sama nonton aja ya, sesuai sama yang diomongin aja, yang kalian udah tonton, akhirnya kalian bully gue. Kita tonton ya, kita tonton sebagai penonton yang baik. Kita lihat, kita saksikan, bisa nggak omongan itu dibuktikan? Ya, bisa nggak? Udah itu aja ya. Kalau memang lu menganggap anak gue itu sebagai anak lu, gimana layaknya seorang orang tua yang punya anak? Nah, lu biayain, lu rawat, jangan lu suruh anak gue open endorse. Sok-sokan mau mandiri. Kalau mau mandiri dari dulu, ngapain harus? Loli lupa, Loli bisa terbang ke situ atas jeripayah siapa? Memang Loli pikir Mimi cariin Loli sekolah di UK itu Mimi nggak bayar, Mimi nggak bayar orang, Mimi nggak bayar si Stephanie yang di Singapura itu. Mimi nyariin sekolah kamu aja Loli, Mimi bayar 230 juta Loli. Itu cuma nyariin sekolah doang. Itu cuma nyariin sekolah doang sayang. Dan kamu tahu itu saat Mimi transfer itu di muka kamu itu. Tuh Dea, masih ada gak lo buktinya? Masih ada. Mana lihat. Itu sekolah, bukan sekolah murah. Nyari sekolah aja bayarnya 230 juta sayang. Ya Allah. Sekarang kamu bilang uang di rekening habis. Mimi tanya, kemana duitnya? Kemana duitnya? Pakai kamu komen lagi di live Instagram Mimi. Nak, coba kemana duitnya? Mimi tanya. Kamu kan habisin uang ATM yang Mimi kasih ke kamu nih. Kamu bilang udah habis selama 1 bulan ya, puluhan juta. Kemana duitnya sayang? Sekarang Mimi tanya, duit endorse itu kemana? Kalau memang kamu mau mandiri, kenapa kamu nggak pakai uang endorse yang kemarin kamu dapet? Uang endorse itu kemana? Kenapa kamu sempetin ketak-ketik di live komen Mimi? Hah? Kan kamu pegang uang ratusan juta itu dari endorse itu kemana? Kamu transfer kemana sayang? Jangan kamu pikir Mimi nggak tahu itu ditransfer kemana.
Nggak ada dalam hidup ya Loli ya. Mimi ini sejarahnya pelit ya. Nggak ada ya. Nggak ada ya. Sama orang aja Mimi jor-joran ngasih duit ya. Apalagi sama anak sendiri. Nggak ada sejarahnya Mimi pelit dalam hidup ya. Sekarang kamu baru komen, bilang uang habis di rekening. Ini Mimi jawab karena kamu komennya di Instagram ya, yang orang bisa baca. Sekarang Mimi juga tanya nih, kemana duitnya? Hah? Kemana duitnya? Terus kamu minta Mimi kirim lagi. Terus kamu mau rampok lagi nih orang tua kamu sendiri. Kemana duitnya sayang? Hah? Kemana? Itu kamu habisin itu belum 1 bulan loh. Itu Mimi bisa cek di M-Banking. Mimi bisa tracking. Kamu jangan pikir ibu kamu bodoh. Dalam waktu 3 minggu, kamu cuma sisain uang di rekening 100.000. Kemana duitnya? Kemana? Katanya kaya. Terus kalau gua kaya, terus gua harus gimana? Gua taruh uang gitu di rekening yang ATM-nya gua kasih ke anak gua 1 miliar gitu. Terus habis gitu dalam waktu 1 bulan. Begitu definisi orang kaya begitu ya. Lu pikir kaya itu nggak kerja? Lu pikir gua uncang kaki gitu dapat duit? Nggak kerja gue? Hah? Nggak kerja gue. Jadi kalau orang kaya tuh begitu ya. Gue punya teman orang kaya, bukan lagi orang kaya, the real sultan. Nggak ada tuh manjain anaknya, nggak ada. Anaknya di luar negeri kuliah sambil jadi waiters, asal kalian tahu. Hah? Jadi gimana tuh orang kaya maksudnya? Gimana? Kalian aja nggak mungkin bisa ada uang jajan anak SMA kelas 1 puluhan juta. Nggak usah ngomong itu. Menggebu-gebu di video gitu, itu bikin Mimi jadi nggak bisa, jadi gimana gitu. Itu tujuan hidup kamu. Nggak masalah sayang, Mimi pernah kok dihujat satu Indonesia, nggak ada masalah. Lihat, Mimi masih bisa berdiri di kaki Mimi sendiri. Hah? Ada Mimi minta-minta? Ada Mimi pinjam uang ke orang? Tidak pernah. Tidak pernah. Nggak ada. Ada terlontar dari mulut Mimi ngejelek-jelekin kamu? Nggak ada. Biar jadi bahan, biar Mimi bisa kasih rezeki ke orang-orang yang taruh di YouTube-nya. Nah, biar bisa buat makan keluarganya. Tuh. Ada semua kata-kata kamu yang kamu lontarkan dari mulut kamu, Mimi respon. Gak ada. Karena Mimi tahu betul bagaimana sifat kamu. Mimi kan yang hidup sama kamu. Mimi kan yang selalu ada di samping kamu. Dari kamu dalam perut sampai kamu segede ini. Orang lain gak tahu sayang. Yang tahu Mimi. Mimi yang tahu. Orang lain tuh cuma bisa komentar. Yang tahu itu Mimi, yang tahu itu orang yang bekerja di sini, yang tahu itu keluarga kita. Ya. Jadi kalau kamu diagung-agungkan sama netizen, ya, dibela-bela sama netizen, jangan bangga. Jangan bangga, jangan terlena. Emang netizen bisa bikin kamu apa? Emang netizen bisa nyokolain kamu sampai kamu kuliah? Hah? Emang kamu pikir sekolah kamu murah sayangnya? Hah? Nih Mimi kasih tahu ya, per semester kamu itu 378 juta per semester. Per semester kamu tuh 3 bulan sekali.
Walaupun Mimi udah bayar hampir 2 miliar untuk kamu 1 tahun di situ, tapi per semester apalagi summer time kamu harus bayar lagi 378 juta. Kamu minta tolong tuh sama your angel. Sama your angel yang kamu lagi agung-agungkan, yang kamu panggil. Padahal bapak kamu masih hidup. Bapak kamu itu masih hidup, Loli. Bapak kamu itu masih hidup. Bapak kamu tuh masih hidup, bapak kamu tuh belum mati. Ya. Nama bapak kamu itu Aizawa. Belum mati bapak kamu itu. Bapak kandung kamu itu, ya, yang paling tidak pernah berantem sama Mimi, ya. Paling tidak pernah ribut sama Mimi itu bapak kamu, ya. Bapak kamu itu, ya, walaupun begitu dia nggak pernah ribut sama Mimi sampai detik ini. Sampai detik ini netizen gak akan dapat nemuin nih kita berantem sama mantan suami yang pertama, karena kita baik-baik saja. Kamu tahu betapa hancurnya hati bapak kamu tuh. Ya terus kenapa cerai? Ya terus emang gue Tuhan? Gue bisa menentukan kapan gue cerai, kapan gue kawin? Gue juga kalau bisa dihidupkan kembali, gue gak mau kawin cerai. Memang siapa sih di dunia ini yang pengen kawin cerai? Gue tanya deh. Ada gak impian orang, gue kalau nanti udah gede gue mau kawin cerai? Siapa? Gue tanya. Siapa? Ada gak mimpinya kayak begitu? Netizen ini, ada gak? Kalau tanya sama gue kenapa cerai, ya gue nggak tahu. Namanya masih muda. Makanya gue bilang ya sama anak-anak muda. Ya ini kan banyak nih orang-orang datang ke gue nih, teman-teman gue kadang-kadang. Tuh selalu gue nasihatin, lu jangan kawin muda. Lu jangan kawin muda. Nanti ujung-ujungnya cerai. Karena beda pendapat, beda pikiran, beda visi misi. Itu mah klise. Nih kayak Dea nih, Dea. Sekarang umur berapa Dea? 31. Dari usia dia udah sama gue udah 12 tahun. Berarti dari 20 berapa lu sama gue? Usia lu? 31 berapa ya? 20-an 26 kayaknya. Dari 26 aja dia udah bilang, "Kak, gue mau kawin." Gue bilang, "Jangan. Jangan karena nikah muda itu nggak enak. Kalau lu masih mau mengejar mimpi lu, kejar dulu mimpi lu. Kalau lu belum punya rumah, beli dulu rumah deh ya. Karena gua aja yang udah ada harta benda begini aja, rumah tangga gua belangsak." Betul, setuju. Nih sampai 31 nggak kawin-kawin, akhirnya keenakan sendiri. Gua kalau misalkan bisa dilahirkan lagi menjadi Nikita Mirzani, gua maunya punya anak itu di usia 30 tahun. Tahu nggak? Tapi alhamdulillahnya gue punya anak. Alhamdulillahnya rezeki gua lancar. Amin. Jadi tidak ada penyesalan.